Coba kita lihat, apakah DPR kita di Senayan sana itu ada suaranya mengenai situasi ini? Nggak ada. Nol. Nol besar. Saya menilainya pemimpin-pemimpin kita saat ini adalah pemimpin sontoloyo. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang hanya mengambil yang bukan haknya. Saya lihat di lembaga di DPR sama MPR kita masih mendiamkan soal ini. Iya. Sepertinya, halo Logikers, selamat bertemu kembali. Saya sebagai host Jimmy Sihaan. Kali ini kedatangan seorang, katakanlah profesor, Dr. Samsudin Haris, staf pengajar Universitas Nasional. Beliau mengajar di S3 dalam mata pelajaran ilmu politik. Nah, saya ingin mendengar apa yang beliau bisa utarakan, terutama di hari menjelang 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana saat ini kita melihat kepemimpinan di bawah Presiden Prabowo Subianto, apa dan bagaimana kelanjutan daripada pemerintahan sekarang dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya kira Bung Haris, selamat bertemu kembali Ya. Setelah berpisah luar biasa lebih dari 20 tahun di Universitas Nasional. Dan kami sama-sama sebagai staf redaksi di majalah Ilmu dan Budaya di tahun 80-an dengan ketua redaksi Profesor Dr. Takdir Ali Syabana. Nah, itu Bung Haris, kenang-kenangan kita di masa lalu. Betul. Dan ini sangat membanggakan kita bersama. Dan saya ingin tanya nih. Ya, silakan. Prof. Haris nih, apa yang terjadi nih dengan setelah kita 80 tahun nanti nih, merdeka ini, apa yang terjadi nih? Iya. Apakah ini akan membawa kita kepada satu perubahan yang positif? Apakah masih banyak kekurangan secara institusi? Silakan, Bung Haris. Ya, saya mungkin ya terlampau pesimistik atau gimana, tapi yang jelas adalah saya belum melihat ada tanda-tanda yang cukup baik untuk masa depan kita ke depan. Kenapa? Sebab ya kita lihat saja ya soal skala kemiskinan yang luar biasa ya menjelang 80 tahun kemerdekaan bangsa kita, kemudian level pengangguran, putus sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian ketidakpastian dalam kehidupan ekonomi akibat kebijakan ekonomi yang bagi saya banyak yang salah arah ya atau tidak tepat ya. Ada MBG lah, makan bergijit gratis, ada koperasi merah putih yang dipaksakan dari atas, kemudian ada segala macam yang bagi saya semuanya adalah kebijakan populis yang belum tentu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Nah, seandainya pemimpin-pemimpin bangsa kita masih hidup dan bisa menyaksikan, saya menduga mereka akan sedih dan menangis lihat bangsa kita kondisinya saat ini ya, yang bagi saya tidak menjanjikan. Sebagai contoh ya, presiden kita yang terpilih pada tahun 2024 yang lalu, Prabowo Subianto itu berkali-kali menyatakan komitmennya untuk ya katakanlah meningkatkan kesejahteraan, memberantas korupsi dan lain sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan adalah semua ini berhenti sebagai pidato, berhenti sebagai omon-omon, sesuatu yang tidak terimplementasi di lapangan.
sesuatu yang tidak diwujudkan dalam kenyataan. Dan sebetulnya sudah mulai kita lihat sebagai contoh ya, komitmen untuk efisiensi. Nah itu di lapangannya tidak ada efisiensi. Kenapa? Wamen-wamen itu katanya ada 30 wamen yang juga sekaligus menjabat sebagai komisaris. Ini kan konyol. Ya gimana tidak konyol? Mestinya jabatan komisaris itu bersifat profesional, diserahkan pada ahlinya. Dan wamen itu kan dia butuh fokus pada pekerjaannya. Kok ditambahi jabatan sebagai komisaris. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Katanya jumlahnya sampai 30 orang wamen. Nah ini kan sesuatu yang apa ya, sifatnya lip service belaka. Jadi kita tentu sangat kecewa ya melihat masa depan bangsa ini, apalagi menjelang ya atau menyongsong 80 tahun kemerdekaan. Nah, hal lain yang selalu saya ulang-ulang adalah obsesi akan Indonesia emas tahun 2045. Ini obsesi apa mimpi di siang bolong? Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan Indonesia emas kalau tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh, yang genuine untuk ya melakukan pembangunan manusia seutuhnya, meniadakan atau minimal mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya itu. Jadi jujur Bung Jimmy, jadi saya apa ya, sedih, saya prihatin sekali dengan situasi kita saat ini. Oke, terima kasih Bung. Mungkin ada hal lain katakanlah di bidang politik Ya, yang bisa memberikan satu perubahan ya, ya, atau momentum ya. yang harus dipakai oleh pemerintah sekarang. Menurut Bung bagaimana tuh kira-kira? Iya, sebetulnya di bidang politik bagi saya itu lebih buruk lagi. Kenapa? Sebab politik ini kan politik kita maksud saya itu kan dikendalikan oleh kekuatan oligarki. Oligarki yang mengumpul di partai-partai politik dan dikendalikan oleh koalisi. Nah, ini kan berbahaya. Kenapa berbahaya? Sebab cita-cita kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan di dalam konstitusi yang menjadi obsesi pemimpin-pemimpin bangsa kita semakin menjauh. Politik kalau dikuasai oligarki pasti tidak berpihak pada kepentingan publik. Lihat saja undang-undang, segala macam undang-undang itu bukan hanya dibahas tergesa-gesa, tapi juga tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Apa dampaknya? Dampaknya adalah segala macam undang-undang digugat di Mahkamah Konstitusi, di judicial review. Sebagai contoh undang-undang pemilu ya, yang terakhir digugat ke judicial review, ke MA, dan MA memutuskan apa namanya skema pemilu diubah menjadi skema pemilu yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Bagi saya ini sebetulnya suatu yang baik ya, sebab 10 tahun yang lalu kami sudah selesai mendiskusikan ini dengan matang, dan itu adalah pilihan yang lebih pas untuk konteks skema sistem presidensial. Namun partai-partai politik kita saat ini langsung menolak dan menyatakan ini inkonstitusional, tidak sesuai undang-undang dasar. Padahal tujuannya adalah bagaimana supaya skema pemilu kita memang sesuai dengan sistem presidensial, bukan sesuatu yang terpisah. Sebab pemilu bukan hanya mengangkat wakil-wakil atau memilih presiden atau kepala daerah, tapi juga bagaimana sistem ini bisa lebih efektif, lebih menjanjikan bagi keadilan sosial, kesejahteraan, dan seterusnya. Kita bicara soal sentralisasi dan desentralisasi dulu. Betul. Nah ini kita setelah pergantian presiden ini
kita menuju sentralisasi kembali. Betul, betul, Seolah-olah kita setback. betul. Dan ini menurut saya nanti akan kembali seperti masa Orde Baru lagi. Betul. Dan saya kira perlu diantisipasi Betul. agar kekuasaan ini tidak tersentralisasi dan rakyat diberi ruang untuk bergerak Ya, dan untuk bernafas. ya. Kalau untuk Bung Haris bagaimana sebaiknya soal ini, sentralisasi dan desentralisasi? Iya, memang betul sekali bahwa politik kita saat ini potensial menuju sentralisasi. Sebetulnya udah mulai kelihatan sudah dengan kebijakan-kebijakan yang saya kemukakan tadi ya. Dan ini kita setback selama 20-an tahun. Sebab pada tahun 99 itu kan sudah disepakati bagaimana supaya otonomi daerah seluas-luasnya dan kebijakan desentralisasi itu diimplementasikan. Dan dulu ada Undang-Undang 22 tahun 99. Itu undang-undang yang sangat bagus. Kenapa? Sebab ada otonomi, ada independensi daerah dalam mengelola misalnya ya sebagian kekayaan alam atau misalnya dalam menentukan kebijakan fiskalnya dan seterusnya. Nah, sekarang ini ada fenomena di mana semua ini dikembalikan ke pusat. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Dan kita patut prihatin dengan ini. Sebab ini sesuatu yang sesuatu yang bisa menjebak bangsa kita kembali ke masa lalu, kembali kepada sistem otoriter. Dan kita sudah lihat ya fenomena di mana Bapak Presiden kita itu cenderung mengabaikan pandangan lain, cenderung mengabaikan kritis dan lain sebagainya. Dan itu sangat berbahaya. Lalu apa solusinya? Ketika partai-partai semuanya bisa dikatakan menyatu di dalam satu oligarki. Nah, satu-satunya jalan bagi saya adalah konsolidasi civil society. Itu tidak bisa tidak. Konsolidasi kekuatan civil society untuk menggugat kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Toh kita tahu pada tahun 1998 ya, Soeharto bisa dijatuhkan juga itu berkat kerjasama dan konsolidasi elemen civil society. Dan itu sesuatu yang makin hilang di dalam kehidupan politik bangsa kita selama ya 10 sampai 15 tahun belakangan ini. Jadi penting bagi kita mengingatkan kita semua, mengingatkan bangsa ini akan bahaya yang akan kita hadapi apabila kekuasaan sentralistik dan otoriter itu dihidupkan kembali. Saya kira ada lagi hal lain mungkin Bung. Ya. Bahwa apa yang dicita-citakan pada saat itu sebagai reformasi 98 ya. Semakin pudar ya. Dan semakin tidak ada artinya lagi. Betul. Baik di bidang hukum, iya kan? Ya. Baik di bidang politik, ya. Dan terutama di bidang ekonomi. Ya. Suara reformasi ini sebenarnya kemarin, ya. Belum lama, belum 6 bulan, ada yang disebut dengan Indonesia Gelap. Ya. Ya. Gimana Bung? Indonesia Gelap ini sesungguhnya apakah tidak, katakanlah sebagai sebuah kritik yang baik ya. Untuk masa depan? Ya. Apa menurut Bung Haris apa tuh kira-kira Indonesia Gelap ini? Gejala yang gimana? Ya, Indonesia Gelap itu adalah bentuk ungkapan kekecewaan ya publik melalui media sosial bahwa politik dan ekonomi kita bukan makin baik tapi malah mengalami setback. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada indikasi yang cukup jelas bahwa kehidupan bangsa kita
makin baik ke depan. Saya pikir itu poinnya ya Indonesia gelap ini. Nah, kenapa atau apa penyebabnya? Nah, salah satu aktor yang bisa dikatakan paling bertanggung jawab dalam situasi bangsa kita saat ini adalah partai politik. Partai politik kita ini saat ini adalah partai politik yang tidak hanya koruptif, tapi juga personalistik dan juga oligarkis. Malah dalam momen-momen tertentu partai kita itu sangat sangat otoriter, sangat anti terhadap aspirasi publik. Nah, ini bagi saya berbahaya. Kenapa berbahaya? Sebab partai politik itu sangat menentukan. Beda dengan masa lalu. Sejak reformasi, partai politik itu memegang kendali bukan hanya politik, tapi juga ekonomi melalui oligarki, kekuatan oligarkis yang mengangkangi baik itu eksekutif maupun legislatif. Coba kita lihat, apakah DPR kita di Senayan sana itu ada suaranya mengenai situasi ini? Nggak ada. Nol besar. Nah, begitu juga dengan partai-partai politik yang umumnya atau sebagian besar sangat oportunistik itu. Nah, selama kita gagal membenahi partai politik, maka selama itu pula tidak akan menghasilkan pemilu yang baik, tidak akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah, pemimpin yang berintegritas. Pemimpin-pemimpin kita, ya mohon maaf ya Pak Jimmy ya, saya menilainya pemimpin-pemimpin kita saat ini adalah pemimpin sontoloyo, pemimpin yang tidak bertanggung jawab, pemimpin yang hanya mengambil yang bukan haknya, bukan melayani. Ini sesuatu yang menyedihkan, betul-betul menyedihkan. Coba kita lihat saja kasus korupsi ya yang dilakukan oleh politisi atau pejabat publik hampir di semua level ya, mulai tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota. Itu fenomena yang bagi saya sangat-sangat menyedihkan ya. Sebab dana publik dikorupsi dan kepentingan rakyat sama sekali diabaikan. Makanya kita menemukan situasi yang sangat miris ya, di mana jalan-jalan berlubang-lubang, kemudian juga kemiskinan makin meluas. Yang menyedihkan kita, tingkat kemiskinan bangsa kita itu kalau menurut PBB itu kan luar biasa. Kita kalau tidak salah itu salah satu negara dengan penduduk miskin terbanyak di dunia, kalau tidak salah. Dan itu sebagai akibat tidak adanya pemihakan pemerintah, pemihakan kebijakan terhadap rakyat miskin. Mengapa? Sebab pengelolaan SDA, sumber daya alam kita, minyak dan gas, nikel, segala macam itu kan dikangkangi oleh oligarki, baik oligarki di bidang politik maupun oligarki di bidang kekuasaan yang berkelindan dengan penguasa. Ini kan sesuatu yang luar biasa, yang membuat kita mengelus dada. Ini bangsa ini mau kemana? Pemimpin-pemimpin sontoloyo ini mau membawa bangsa ini mau kemana? Dengan demikian saya kira Bung harus ada katakanlah semacam pencerahan ya, iya, atau pencerahan di bidang kelembagaan politik. iya, Demikian juga pencerahan di bidang hukum. iya.
Jadi kita kembalikan hukum sebagai panglima. Ya, betul. Saya kira itu yang paling tepat, Bung. Betul. Ya. Terus kedua, politik dan ekonomi mengikuti yang dari belakang. Ya. Bahwa harus ada pembaruan. Katakanlah mungkin kalau disebut dulu reformasi jilid 2. Ya. Inilah jawaban saya kira untuk Indonesia gelap. Betul. Bahwa jawaban Indonesia gelap itu adalah reformasi jilid 2. Ya. Namun hal ini segera saya kira yang terakhir ini sudah dideklarasikan oleh namanya purnawirawan. Ya. Tentara atau TNI. Ya, ya. Nah ini menurut Bung gimana ya? Ini ada 8 poin keinginan Ya. atau ide dari mereka. Iya. Katakanlah sebuah kritik yang agak keras. Iya. Bahkan di poin ke-8 itu ada soal hal yang sensitif, yaitu Wapres Gibran itu dipertanyakan. Nah, ini aduh. Jadi suara Indonesia gelap itu sudah ada dititip di suara purnawirawan TNI ini. Iya. Nah, saya melihat bahwa ini ada semacam kelanjutan ya dari Indonesia gerakan Indonesia Gelap menuju ke Purnawan. Tapi saya lihat di lembaga di DPR sama MPR kita masih mendiamkan soal ini. Iya. Sepertinya akan dilupakan ini. Menurut Bung gimana kira-kira ini? Ya, jadi begini, ya kita mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh pensiunan TNI militer, termasuk yang menggugat kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabumi. Ya. Nah, walaupun demikian, memang ini kan sudah kepalang basah. Jadi mestinya pada saat menjelang pencalonan dulu itu penolakannya. Nah sekarang ini pintu masuknya agak susah. Kenapa agak susah? Sebab konstitusi sudah menentukan mekanisme pemakjulan atau mekanisme memberhentikan wakil presiden Gibran. Itu kalau yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum, itu satu. Yang kedua, tidak melakukan tindak korupsi dan seterusnya, ya agak sulit. Nggak ada pintu masuk bagi DPR maupun MPR untuk memakjulkan Gibran. Nah, kecuali ada kasus-kasus yang memungkinkan yang bersangkutan itu memang punya masalah, melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya sesuai amanat konstitusi. Nah, ini kan bisa dikatakan sudah kesalahan kolektif kita meloloskan dia sebagai calon wakil presiden. Mestinya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan yang intinya membolehkan dia maju sebagai calon wakil presiden, mestinya secara kolektif ditolak memang. Ditolak. Sebab itu bisa dikatakan sebagai putusan yang bersifat mengakali konstitusi. Dan kita menyayangkan Mahkamah Konstitusi melakukan hal itu ya. Sehingga dengan demikian agak sulit bagi kita memaksa dia mundur sebagai presiden. Nah, saya setuju bahwa bangsa ini membutuhkan reformasi jilid 2. Namun hal itu tidak akan terjadi tanpa sekali lagi kerjasama dan konsolidasi elemen civil society. Poinnya di situ. Teman-teman mahasiswa, akademisi, termasuk mungkin pensiunan TNI itu ya bersatulah
menjalin aliansi, membangun kerjasama, dan melakukan konsolidasi untuk memaksa kekuasaan ya menuju jalan yang baik, menuju jalan yang benar gitu. Kalau tidak, kita tidak akan lebih baik. Kita akan begini-begini saja. Tahu-tahu sudah sampai pemilu 2029. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin sekaligus mengajak ya kita semua ya. Ya, kita ambil bagianlah dalam situasi yang tidak sehat itu. Menjadi bagian dari civil society apapun bentuknya, dan yang paling penting adalah bekerja sama dan melakukan konsolidasi. Kalau tidak, menyedihkan. Kekuasaan betul-betul dikangkangi oleh oligarki yang tidak berpihak, sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, saya bisa menyebutnya pemimpin-pemimpin kita ini bukan hanya sontoloyo, tapi juga pemimpin oplosan. Kan ada bensin dioplos, sekarang beras dioplos. Nah, sebelum itu sudah ada pemimpin yang bisa disebut pemimpin oplosan. Pemimpin yang ya tidak amanah, tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana kita lihat di balik fenomena 30 wamen menjadi komisaris. Saya terima kasih nih, Bung Haris. Ya. Artinya pembicaraan kita nih sudah sampai ke akhir. Ya. Dan banyak pesan yang disampaikan oleh Bung Samsudin Haris bahwa perlu civil society, perlu konsolidasi demokrasi, ya kan? Ya. Perlu perubahan yang besar untuk menuju kepada hukum sebagai panglima, ya kan? Dilanjutkan oleh ekonomi dan politik yang berpihak kepada rakyat. Saya kira ini poinnya, bahwa harus ada perubahan, harus ada reformasi jilid 2 sebagai jawaban daripada gerakan Indonesia Gelap. Saya kira dari situ kita akan melihat Indonesia yang lebih optimistik dan Indonesia yang lebih terang. Tanpa itu saya kira Bung Haris, kita akan tetap setback dan kita akan jalan di tempat. Dan kita tidak melihat adanya elit-elit yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Iya, saya kira gitu. Terima kasih sekali lagi, Bung Haris. Saya kira ini yang baik dan pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin perubahan. Salam untuk kita semua. Terima kasih.